Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti semuanya sehat. Satu minggu telah kita lewati dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan hari ini adalah hari Minggu. Tibalah waktunya kita akan beribadah kepada Tuhan untuk memuji Tuhan. Oke adik-adik, Kak Surita yakin dan percaya adik-adik di rumah sudah rapi, Alkitabnya sudah ada di depannya. Dan sekarang waktunya kita akan beribadah dan kita akan memuji Tuhan. Oke, kita akan mulai ibadah kita. Kita menyanyikan pujian. Selamat pagi Bapak. Ikutin Kak Surita ya. Tetap berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Kita nyanyikan sekali lagi ya lagu ini dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih pada pagi hari ini kami boleh beribadah kembali walaupun kami ibadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan pimpin kami sehingga kami boleh beribadah dengan baik dan kami boleh memuji Tuhan dengan penuh semangat dan dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita harus tetap semangat ya, tetap semangat untuk memuji Tuhan. Kita harus tetap sukacita untuk memuji Tuhan ya. Oke, adik-adik, Kak Surita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita akan bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian satu ini. Happy
iya, iya, happy, ye, ye, ye. Oke, oke, ikutin Kak Surida ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ibadah kita lagi. Kita nyanyikan satu pujian ini, Bapak Abraham. Oke, ikuti Kak Surida ya. Oke. Kita harus tetap memuji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anaknya, dan kita termasuk adalah anaknya. Tidak, adik-adik semua juga. Seperti lagu kita tadi, Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anaknya, aku anaknya, dan kau juga apa? Mari puji Tuhan. Sekali lagi kita nyanyikan ya, tapi Kak Surida berharap adik-adik harus lebih semangat lagi, oke? 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anaknya, aku anaknya, dan juga mari puji Tuhan. Tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan, kepala atas, kepala bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anaknya, aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Nah, karena kita udah semangat memuji Tuhan, kita udah suka cita memuji Tuhan, maka sekarang waktunya kita akan mendengarkan cerita. Oke, adik-adik harus ambil sikap yang baik, siapkan hati dan pikirannya untuk menerima firman Tuhan. Dan sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menyanyikan satu pujian ini yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Nah, adik-adik masih belum tahu kan lagu ini? Kita belajar sama-sama ya. Ikutin Kak Surida, oke? Roh Kudus yang Manis. Seperti Yesus berfirman.
dan semua kita, supaya setiap kita boleh terus-menerus mengikuti firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita nyanyikan sekali lagi ya pujian ini dari awal. Ikuti Kak Surija. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Mari adik-adik buka hatinya untuk firman Tuhan, supaya nanti cerita yang disampaikan oleh kakak-kakak boleh masuk di dalam hati kita. Kita nyanyikan sekali lagi, Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, anak-anak-Mu, sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita pada pagi hari ini tentang iman Abraham. Iman Abraham. Nah adik-adik sudah pernah dengar cerita tentang Abraham? Baik, Karis akan cerita pada pagi hari ini tentang Abraham. Abraham berasal dari Ur-Kasdim, nama tempatnya. Abraham berasal dari Ur-Kasdim. Nah, pertama itu namanya belum Abraham, tapi Abram. Nah, namanya Abram dipanggil oleh Tuhan. Nah, adik-adik coba buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 12. Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, di situ diceritakan bahwa Abram dipanggil oleh Allah dari Ur-Kasdim, dari tengah-tengah saudara-saudaranya, dari tengah-tengah keluarganya Abram, menuju tempat yang Tuhan tujukan. Kemana? Pada saat itu Abraham juga belum tahu. Tuhan
menyuruh pergi, tapi tidak tahu kemana tempatnya. Kalau adik-adik disuruh pergi, tapi tidak tahu kemana, mau nggak? Nah, kalau Abraham mau. Abraham yakin dengan imannya bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan juga yang akan terus menyertai Abraham, dan dia taat kepada perintah Tuhan. Nah, akhirnya dia pergi dari Ur Kasdim, dari tengah-tengah keluarganya, dari tengah-tengah saudara-saudaranya, pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Dia pergi, walaupun dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi dia yakin sama janjinya Tuhan, karena Tuhan berjanji akan memberkati Abraham, akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Nah, sebelum namanya menjadi Abraham, itu namanya Abram. Tadi dia dipanggil oleh Tuhan, disuruh pergi dari sanak saudaranya. Nah, dengan janjinya Tuhan, sesuai dengan janji-janjinya Tuhan, dan Abraham melakukan itu semua. Abraham pergi, dan Tuhan juga berjanji bahwa aku akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Banyak sekali keturunan Abraham. Nah, adik-adik, akhirnya Abraham pergi bersama dengan saudaranya, yaitu Lot. Mereka pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Abraham dengan keyakinan imannya, dia mau pergi meninggalkan sanak saudaranya ke tempat ke suatu negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, bukan hanya itu. Dengan perjalanannya waktu, Abraham sudah melakukan segala perintah Tuhan, sudah berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan kepada Abraham. Pada saat itu mereka belum punya keturunan. Istrinya bernama Sarah, tapi sebelumnya istrinya bernama Sarai, menjadi Sarah. Nama Abraham juga tadi kan Abram, kemudian Tuhan menggantikan menjadi Abraham, itu Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman. Itu arti dari nama Abraham. Abraham pada masa tuanya Tuhan memberikan keturunan. Pada masa tua Abraham dan juga Sarah. Ketika yang pertama tadi Tuhan menjanjikan akan menjadi bangsa yang besar, mempunyai keturunan yang banyak. Nah, pada saat itu Abraham belum mempunyai anak. Nah, dan ketika Abraham mempunyai anak, itu namanya siapa? Ishak. Anaknya Abraham Ishak, anak satu-satunya. Kemudian Tuhan berfirman lagi kepada Abraham untuk mempersembahkan korban ketika anaknya ini sudah lahir, sudah agak besar ya. Dan Tuhan mau Abraham mempersembahkan korban, tetapi korbannya bukan binatang. Kan adik-adik, kalau di dalam perjanjian lama mempersembahkan korban itu menggunakan domba atau binatang yang lain. Ini binatang. Tapi sekarang Tuhan meminta Abraham mempersembahkan korban, tetapi bukan binatang. Terus apa Tuhan yang dipersembahkan? Itu anaknya sendiri, Ishak. Abraham harus
mempersembahkan Ishak. Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Abraham tidak menolak, tetapi Abraham melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Akhirnya Abraham membawa Ishak pergi ke suatu tempat dan mau mempersembahkan Ishak di situ. Ketika dalam perjalanan mau mempersembahkan, mereka sudah membawa kayu untuk persembahan, untuk bakar korban. Nah, sampai di tempatnya Ishak bertanya, di mana korbannya? Sekarang sudah dipersiapkan semua peralatannya, tetapi korbannya tidak ada. Abraham berkata kepada anaknya Ishak, Tuhan menyediakan. Akhirnya pada saat Abraham mau mempersembahkan Ishak, pada saat itu ada suara yang berkata, Abraham, jangan kau apa-apakan anak itu. Akhirnya Abraham tidak jadi mempersembahkan Ishak. Ketika dia melihat sekelilingnya ada seekor domba, dan Abraham membawa itu untuk persembahkan korban bagi Tuhan. Adik-adik, kita belajar dari tokoh Abraham ini. Yang pertama tadi, ketika Tuhan menyuruh dia untuk pergi dari sanak saudaranya, Abraham tidak tawar-menawar sama Tuhan, tetapi dia langsung berangkat, langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, ketika Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan korban anaknya sendiri Ishak, Abraham juga tidak menolak, tetapi dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena apa? Karena Abraham punya iman yang kuat kepada Tuhan. Abraham yakin bahwa Tuhan yang memanggil dia, Tuhan juga yang akan menyertai dia. Tuhan yang memberikan Ishak kepada Abraham sebagai keturunannya. Dia yakin percaya ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan korban, Abraham yakin bahwa Tuhan menyediakan. Iman yang teguh kepada Tuhan, itu yang dimiliki oleh Abraham. Adik-adik, kita juga seperti itu. Harus memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan mungkin tidak meminta kita seperti Abraham harus pergi jauh atau mempersembahkan seperti yang Abraham lakukan. Tetapi yang Tuhan minta dari kita adalah waktu kita. Ketika Tuhan persembahkan waktu kita untuk Tuhan, bagaimana? Kita mau nggak persembahkan waktu kita untuk Tuhan? Tenaga kita mau kita persembahkan untuk Tuhan, bahkan seluruh totalitas kehidupan kita mau persembahkan untuk Tuhan. Adik-adik mau nggak? Mau dong. Mau dong. Kita harus mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, baik waktu kita untuk Tuhan, kita mau membaca firman Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan, kita mau berikan waktu kita untuk Tuhan, kita mau berikan juga tenaga kita untuk Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Kita mau mempersembahkan hidup kita untuk Tuhan. Kenapa? Karena ketika kita sudah keseluruhan hidup kita mau serahkan sama Tuhan, pasti Tuhan akan selalu memberkati kita. Sama seperti Abraham.
Tuhan berjanji akan memberkati Abraham. Nah, iman itu harus disertai dengan ketaatan juga, harus taat kepada firman Tuhan, kepada apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Oke. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada pagi hari ini dari Ibrani pasalnya yang ke-11. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sama seperti Abraham tadi. Dia ketika Tuhan memanggil Abraham untuk pergi jauh dari sanak saudara keluarganya, dia belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi dengan iman, Abraham taat kepada perintah Tuhan. Demikian juga yang kedua tadi, ketika Tuhan meminta untuk mempersembahkan korban anaknya sendiri, Abraham taat melakukan itu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan tadi untuk mempersembahkan korban, karena dia yakin bahwa Tuhan pasti menyediakan. Oke? Nah, itu cerita firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Amin. Nah, kita berdoa dulu ya adik-adik ya, untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah kiranya apa yang sudah dijelaskan kami boleh mengerti dengan pimpinan dan juga penyertaan Tuhan. Biarlah kami boleh memiliki iman sama seperti Abraham, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami mau mempersembahkan akan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah semua yang boleh mengikuti ibadah secara online. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan biarlah Roh Kudus yang manis itu selalu ada di dalam hati kita. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan kita. Adik-adik siapkan persembahannya. Kita akan menjalankan persembahannya dengan mengiringi satu pujian yang mengatakan persembahan kami.
Tuhan Yesus, pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami anak-anak-Mu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami telah memberikan persembahan kami, biarlah persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati orang tua kami yang selalu ada buat anak-anak-Mu, yang terus membimbing anak-anak-Mu, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati segala usaha pekerjaan mereka. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Amin. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel.